Ada teman yang mengajak kita ke masjid. Ada teman yang mengajak kita untuk membaca Al-Quran. Ada teman yang mengajak kita ke tempat-tempat yang baik. Ada teman yang mengajarkan kita sesuatu yang baik, sesuatu hal baru yang sangat baik. Namun ada juga teman yang hanya mengajarkan kita hal-hal yang buruk. Mengajak kita ke tempat-tempat yang buruk, memberikan hal-hal yang buruk. Ada banyak tipe dan macam-macam teman ini. Sebuah kisah tentang pertemanan dan pertobatan seorang pemuda. Di Saudi Arabia ada sebuah kisah tentang seorang pemuda dengan teman-temannya. Dari kecil, anak ini adalah anak yang soleh menurut orang tuanya. Rajin membaca Al-Quran, rajin sholat berjamaah di masjid, selalu mengikuti apa kata orang tuanya. Namun tiba-tiba beranjak dewasa, semakin dia menuju usia remaja, semakin bandel lah dia. Dia mengikuti gaya hidup teman-temannya. Dia yang dulunya rajin sholat di masjid, akhirnya meninggalkan sholat sedikit demi sedikit. Tidak langsung meninggalkan sholat 5 waktu, tidak. Tapi dia mulai menjauh dari masjid. Sedikit demi sedikit dia juga mulai meninggalkan Al-Quran. Sedikit demi sedikit dia mulai bolong-bolong puasanya di usia remaja. Namun alhamdulillah ketika dia mulai beranjak dewasa, dia teringat dengan ajaran-ajaran orang tuanya. Dia teringat bahwa dia pernah diberikan pendidikan tentang Al-Quran, tentang sholat. Akhirnya dia kembali untuk sholat. Setiap hari dia usaha sholat 5 waktu kembali di masjid. Dia memperbaiki amalan-amalannya. Dan hebatnya, Masya Allah, alhamdulillah, dia mulai menghafalkan Al-Quran. Sedikit demi sedikit dia mulai menghafalkan Al-Quran. Dia semakin rajin ke masjid, bahkan lebih rajin daripada sebelum-sebelumnya. Hingga pada suatu hari teman-temannya datang mengunjunginya. Hey bro, apa kabar? Kamu gak pernah main lagi sama kita? Oh, kamu udah jadi ustadz ya sekarang? Masya Allah, kamu udah alim banget sekarang. Mainlah sekali-sekali ke tempat kami. Gak apa-apa, kami juga butuh teman yang seperti kamu. Siapa tahu kamu bisa mengajak kami kembali kepada jalan yang benar. Ayolah, kita nongkrong-nongkrong bareng. Kapan? Kapan ada waktunya kita nongkrong? Akhirnya karena merasa gak enak sama teman-temannya, dia kembali jalan sama teman-temannya. Ini mungkin untuk pertemuan dengan teman-teman saja. Siapa tahu saya bisa mengingatkan mereka. Siapa tahu saya bisa mengajak mereka sama-sama ke masjid. Akhirnya mereka berangkat. Setelah lama-kelamaan asik bercanda, asik dengan tawa yang terbahak-bahak. Mereka mulai larut dalam suasana masa lalu, menceritakan masa lalu. Di mana sang pemuda ini yang sudah berubah menceritakan masa lalunya. Akhirnya mereka berencana untuk bepergian di suatu tempat. Mereka menyewa mobil dan berangkatlah mereka. Awalnya sang pemuda ini tidak mau untuk berangkat. Saya tidak mau. Kalau kita dalam perjalanan mungkin kita akan meninggalkan sholat lagi. Tapi apa kata temannya? Ayolah, kalau kita bareng, kamu bisa jadi imam kami nanti di sana. Kita sholat jamaah bareng-bareng, kamu yang jadi imam. Di perjalanan mungkin kamu bisa mengajari kami membaca Al-Quran. Atau kamu dalam perjalanan menghafalkan Al-Quran, murajaah Al-Quran. Dan akhirnya terbujuklah dia, berangkatlah mereka. Dan sampailah di suatu penginapan. Ternyata teman-temannya ini menyewa seorang wanita penghibur. Dan masuklah wanita penghibur ini ke dalam kamar si pemuda tersebut. Minumlah mereka, awalnya diajak 1 gelas dulu lah. Cobalah, gak apa-apa. Akhirnya minumlah mereka. Dan setelah mabuk terjadilah hubungan yang terlarang tersebut. Seorang hafiz Al-Quran, seorang yang kembali bertaubat, seorang yang rajin ke masjid. Akhirnya melakukan hal itu karena apa? Karena hal sepele. Segelas minuman keras dan teman-teman yang mungkin mengajaknya yang ke dalam keburukan. Apa yang terjadi? Akhirnya sang pemuda yang soleh tadi tertidur tak sadarkan diri. Teman-temannya yang mengajaknya tadi masuk ke dalam kamar dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya kamu tergoda juga ya. Sudah bangunlah, ayolah kita pulang. Kami cuma mengetes kamu, gak apa-apa kalau kamu sudah mau ke masjid lagi, gak apa-apa. Kami cuma mengetes kamu malam ini. Ayolah bangunlah. Ayolah bangunlah. Hei bangun. Hei bangun.
Dan ternyata dia tidak bangun-bangun. Badannya mulai kaku, terbujur kaku. Dan setelah dibalik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dunia dalam seburuk-buruknya. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ternyata di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan di dalam surah Al-Furqan memang ada yang demikian ini. Rahasia Allah di dalam Al-Quran. Mengapa Allah menyuruh kita memilah-milih teman dan mencari teman-teman yang baik? Allah berpesan, Allah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Sungguh celakalah aku memilih teman yang salah. Sungguh celakalah aku berteman dengan dia di dunia dengan teman yang salah. Mereka telah mengajak aku kepada keburukan yang aku sedang berusaha menuju kepada surganya Allah. Tapi teman-teman aku menarikku ke neraka. Aku salah pilih teman. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bertemanlah dengan penjual parfum, paling tidak engkau akan tercium aroma bau harumnya. Janganlah berteman dengan pandai besi. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak terkena cipratannya, paling tidak kamu terkena dengan bau busuknya. Shadaqallahul azim. Iya, baik. Ini luar biasa dan kalau boleh jujur Ustadz, memang saat ini lebih banyak teman yang istilahnya mengajak kita yang tanpa kita sadar ke arah yang negatif. Betul. Ya gini, carilah teman-teman yang mengarahkan membawa kita makin dekat dengan Allah. Bukan mencari teman yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi seperti itu sebenarnya yang membentuk manusia kan ada 4. Ibu, bapak, ibu pemberi kasih sayang, bapak penanggung jawab. Kemudian bahannya adalah bacaan atau sekolah. Dan lingkungan yang mewarnai, hati-hati. Saya jadi teringat ketika tadi Ustadz Syam bercerita seperti itu. Ada orang yang sangat solih sekali, ini kisah ya, ada seorang yang sangat solih sekali kemudian digoda oleh jin atau iblis atau setan dengan mengatakan, ayolah pilih dari 3 ini. Kamu bisa minum khamar, bisa berzina atau membunuh. Setelah itu kamu bisa taubat lagi. Akhirnya orang ini berpikir, oh dosa yang paling kecil ringan adalah minum khamar. Cuman mabuk aja, cuman minum aja kok, nggak berzina, nggak membunuh. Ternyata setelah dia minum khamar, dia mabuk, dia tanpa sadar berzina. Setelah berzina ternyata sang wanita hamil, kemudian dia membunuh. Ternyata khamar itu adalah induk dari segala kejahatan. Awal dari permasalahannya. Betul. Dan baik, ini Ali yakin sekali kisah inspiratif ini menginspirasi kita semua. Saat ini kita berada di mana nih ya? Atau bagaimana lingkungan kita? Atau kadang-kadang ada seorang yang jadi sok hero nih. Pokoknya gue mau benerin dah semua yang ada di situ. Kan gue udah kuat imannya. Malah kita yang jadi rusak nanti. Ini yang bahaya sekali Ustadz ya. Nah ini kita akan tanya jamaah yang ada di sini. Bu, sehat Bu? Suaranya mana, sehat Bu? Nah, Bunda siapa yang mau nanya duluan nih? Tadi katanya ada yang pengen nanya. Oh ya, silakan. Dari sebelah kiri kita nih. Udah ada mic-nya di situ? Iya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eis dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ciamis. Begini Ustadz. Tepuk tangan dulu dong dari Ciamis. Ya. Saya bersahabat 3 orang. Tadinya sih 4 orang. Cuman yang satu udah 1, 2, 3. Enggak di sini, Oh, enggak di sini. ikut sih. Tadinya 4 orang cuman sudah meninggal. Saking Aku duduk Gak enak kasihan. Bener. saking akrabnya kita suka tuker-tukeran makanan, kirim oleh-oleh kalau udah dari mana-mana gitu. Cuman ada satu yang pelit, teman itu. Gak usah sebut namanya ya. Ya, enggak. Baru mau ngetes siapa namanya, kalau Ibu sebut namanya gibah berarti Ibu. Ya, Jangan sebut lanjut, namanya. lanjut. Terus Pokoknya Bu. Biarkan orang tahu yang mana ciri-cirinya. Jangan. Terus Bu. Ada yang satu yang pelit gitu. Dia nggak suka ngasih, tapi kita tetap aja suka ngasih gitu agar dia mau
melakukan apa yang kita lakukan gitu. Tapi tetap aja sampai sekarang seperti itu gitu. Udah pernah sih ditegur, disinggung juga, cuman dia malah ngambek gitu. Terus bagaimana ya cara baikannya? Soalnya sekarang dia malah jadi jauh sama kita gitu. Gini, mendidik orang tidak langsung serta-merta langsung kayak sulap, simsalabim jadi, tidak. Merubah apalagi orang yang sudah berusia 40 tahun. Orang yang sudah berusia 40 tahun itu susah dirubah lagi karakter seseorang itu. Makanya harus dijaga perasaannya. Dengan cara apa? Allah bisa karena biasa. Diajak sama-sama. Kadang-kadang pembelajaran itu tidak langsung diajarkan A, B, 1, 2 dan seterusnya. Tapi bagaimana perilaku itu akhlak. Ada namanya budi pekerti, akhlak yang itu yang paling penting ya. Pembiasaan aja Bu. Ajak aja. Yang pernah terjadi lupakan. Jadi kita kayak memulai dari awal lagi. Ingat baik-baiknya, biasanya akan memudahkan kita untuk mendekatkan diri lagi sih Ustadz. Iya. Iya, yang buruk-buruknya lupain aja Bu. Tapi kalau nggak mau juga semua. dia gitu misalnya. Tidak. Ingat ya, sekeras-kerasnya batu, kalau tiap hari ditetesi air akan berlubang juga Bu. Masih hidup orangnya? Ada. Masih hidup aman. Selama dia masih hidup masih aman itu masih bisa berubah. Ya Bu ya? Iya, mudah-mudahan Jangan-jangan ya. dia nih. Iya. Ini kakak saya loh. Iya baik, luar biasa ya. Ini artinya semua saat ini pasti merasakan punya sahabat, punya Iya. teman. Yang paling susah itu menjaga sahabat-sahabat kita yang baik tetap bersama kita ya. Iya. Dan nanti kita juga akan dengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang menjaga pertemanan bertiga. Nah ya, pengen tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ada masa kita bisa bersama dengannya di satu waktu. Di satu tempat. Tapi di suatu saat nanti kita akan berpisah.